Halo, mencoba kembali mining. Ini udah banyak perjalanan aku lalui. Jadi sebelumnya aku menekan Windows di komputer yang sekarang aku pakai ini di HP Z840 workstation. Ternyata GPU yang sebelumnya Quadro K5200 K5200 8 GB-nya drivernya itu nggak cocok. Jadi nggak berjalan gitu. Jadi drivernya si RTX ini yang last update ini aku install dia ke GPU yang Quadro K5200, dia bilangnya ya not compatible gitu kan. Unik ya, ya maunya dia udah punya driver khusus lah buat dia punya gitu. Terus ketika udah di dia si Quadro itu adalah last update drivernya buat dia, dan ternyata di sini bisa ngebaca tapi nggak ngebaca tok. Itu ada apa gimana ya, ngebaca ada GPU gitu. Terus ketika mau di ada GPU tok sih, kalau waktu pas install dia detect tapi dia hilang lagi gitu. Dia nggak bener lah intinya gitu kan. Terus di coba ya wes ternyata emang udah nggak bisa lah gitu intinya gitu. Akhirnya pakai komputer lain, akhirnya komputer yang lawas banget gitu. Sembari setting itu aku pakai HiveOS akhirnya, sebelumnya pakai Windows gitu. Adalah komputer masa lalu yang aku sendiri aja nggak kepikiran akan melakukan seperti ini lagi. Jadi spek yang lama cuman GPU-nya cok yang baru. Mainboard kecil masih ada, semua masih masih dalam satu kardus. Terus apa, PSU ada 3 unit. Ini aku pakai yang 800 ya, 750 watt Corsair. Kayak udah acak adul kayak gitulah. Terus kenapa pakai HiveOS? Pengen aja sih, banyak kan orang yang udah pakai HiveOS kayaknya sih oke-oke aja gitu kan. Dulu kan punya masalah ini nggak stabil lah atau apa gitu. Kayaknya orang-orang anteng-anteng aja. Ya gue cobalah gitu kan. Tetap aja lo nggak stabil loh. Tuh, apa ya? Ini dapetnya 107, 106 gitu loh. Tuh GPU driver no temper temnya tem apa sih artinya? Errornya gini terus. Tuh, aku clocknya ini tak hilangkan nih. Mungkin dikasih 1000 aja kali ya, nol gitu ya. Ini biarin aja nih, fan-nya segini. Power limit nggak ada nih, apa 1000 nih. Ini PO-nya nggak usah, nggak play. Sebagai cerita ya, alasan kenapa mining lagi gitu, bukan pengen mining lagi jujurnya kan. Ini kan aku sekarang jadi pengangguran cuy. Terus melihat keadaan yang dulunya berapa 2 tahun yang lalu ya mungkin, kan aku nggak ada saat ini, kayaknya tahun lalu udah bakal POS gitu, POS dan POS gitu kan. Ternyata POS digempur, POS itu belum berkembang jujur ya. Setelah POW ke POS itu, POS belum berkembang, digempur Devi. Devi agak belum belum turun-turun banget, masih bisa dikembangkan lagi, digempur NFT. POS ini nggak pernah berkembang jujurnya, serius. Berasa berkembangnya, aduh gila, sulit lah. NFT Metaverse itu gila menjanjikan sekali, udah orang nggak kepikiran lagi mau POS, kayak mau staking koin itu kayaknya kepikirannya orang-orang tertentu aja deh. Nggak se istilahnya, mendingan jualan gorengan lah daripada lu mesti stok-stok barang-barang yang nggak inilah. Untuk mendapatkan keuntungan cepat ya emang jualan gorengan lebih cepat gitu kan. Nah, oke, lalu ada perang Ukraina sama si Rusia. Wah, itu udah udah ini sih. Wah, ini perang gitu kan. Terus berapa bulan yang lalu awal tahun aku pengen beli VGA nih GPU, ya pengennya buat ngegame gitu loh. Karena GPU nggak pernah turun setelah aku jual itu harga di RX 5700 XT. Nah, setelah dijual dia kan VGA udah gila-gilaan nih harganya nih. Bisa nyampe 50 juta, 60 juta gitu kan. RTX 3090 itu bisa 60 jutaan gitu.
3080 Ti emang udah zona 45 jutaan kalau nggak salah kan, seperti itu. Pokoknya intinya udah mahal-mahal sekali lah gitu. Udah aku lihat, udahlah nggak usah terlalu nafsu lah, trading aja, kerja aja lah gitu kan, cuman berharap aja di GPU turun gitu kan. Nah, berapa bulan yang lalu tuh udah turun, ternyata GPU turun, oh GPU turun gitu kan, banyak kan di berita kan, wah ternyata GPU turun. Aku nyari-nyari dong GPU kan, terus ternyata ada Nvidia mau mengeluarkan arsitektur baru itu ya, GPU generasi RTX 3000 series yang sekarang 3080 3000, iya 3060 2080 inilah sampai 90 gitu kan. Terus wih, katanya kan Nvidia nih VGA harus turun nih gitu kan, karena udah ada LHR yang kayak nggak bakal bisa dipecahkan, dan mungkin ya kayak gitu kan. Akhirnya beneran turun GPU, kaget aja ngeliat GPU 1080 15 jutaan gitu kan. Waktu itu bener, waktu itu 1080 15 jutaan, yang Ti itu 17 18 juta gitu. Kok nggak salah ingat ya, masih di under 20 juta lah. Terus 1070 itu udah nyentuh harga 11 juta 12 jutaan gitu kan. Udah mepet-mepet banget nih, gila nih. Udah kayak orang udah mulai panik-panik kejual, karena orang kayaknya daya beli orang juga udah berkurang banget gitu kan. Nah, udah situ tuh wait and see, aku nyari MSI dan nggak sebanyak VGA VGA atau yang lain kayak gini. Unit-unit seperti ini emang unitnya terbatas gitu kan. Terus dari sisi mining dari Cina udah diwanti-wanti ada nanti banyak koin banjir dari Cina, banyak koin, banyak VGA banjir dari Cina karena di sana stop mining gitu pakai GPU. Apalagi dari sisi China ternyata itu mereka mining terbesar gitu loh. Info usut punya usut, di sana tuh diambil sana dulu baru keluar gitu loh. Ternyata enggak, arah pergerakannya ternyata POS banyak diserang, di hacking. Terus banyak kan penipuan NFT, penipuan Devi Coin, dan itu gila. Udah ugal-ugalan yang terbaru kan si Terra Luna ya, Luna udah hancur gitu kan. Terus Squid Game yang kapan waktu sebelumnya itu udah hancur banget, udah gila kan, sampai sekarang kan di delis juga kan di beberapa exchanger kan, di Binance, di Indodax tadi aku ya baca kayak dia dicabut kayak sih, dia nggak ini lagi sih. Wih, 114 guys. 114 guys, 270 watt. Nggak nyangka loh malah naik. Aku turunin, kaget aku, padahal aku mau naikin loh. Wih, langsung anget loh. Kayak isi fan-nya mesti dikencengin nih kayaknya. Wih, 114 coy. Tadi 106, 100, ini 106, 107, ini aku kurang-kurangin 25 watt. Ya kan 1200, 300 aku kurang-kurangin nih. Ternyata dia malah kencang, lebih kencang ya. Ya alhamdulillah lah, syukur lah. Tinggal kita utik-utik fan-nya aja biar nyampe nggak overheat aja, kita jaga suhunya dulu lah. Oke, terus lanjut ya. Tadi nyampe mana? Dari sisi apa ya tadi, udahlah kita lanjut ke bahas yang lain. Aku lupa, aku sekarang udah goblok sih. Terus akhirnya lah dari GPU itu aku pengen buat main game lah, ntar kalau di bawah under 10 juta, karena dengan kasus-kasus seperti ini kayaknya GPU udah nggak banyak yang lirik nih gitu kan. Wah seneng nih aku kan, nggak gue sangka langka lagi, sial. Sebulan nih sebelum lebaran, pas lebaran mungkin karena dia orang banyak antri beli kan, mungkin dari supplier ngabisin aja yang receh-receh, habisin aja deh gitu kan. Nanti receh-receh udah habis kan, orang mau beli udah nggak ada nih, terus ada high-end-nya belakangan gitu kan. Nah yang kemarin tuh aku ketipu itu, pikirku itu udah sesi terakhir deh, mau lepas lah gitu kan, karena nanti kan ada mau launching produk baru kan. Dan produk barunya ternyata yang sebelumnya itu launching itu si Nvidia GeForce RTX 3090 Ti, performanya ya entah kenapa itu dikeluarkan GPU ya kan. Aku udah gila ini orang ngeluarin GPU yang Ti. Oke lah, kalau 80 ke 80 Ti itu performa jauh banget. Ti itu mendekati seri atasnya, beda berapa persen itu dari dulu kan, seperti itu. Nah yang Ti-nya 90 ini 3090 ke 3090 Ti ini udah kecil banget, aku baca reviewnya. Ya buat apa?
secara performance graphic card ini gila secara efisiensi, teknologinya kayaknya mungkin 10 tahun ke depan kayaknya masih oke sih kayak sih gitu. Nyampe aku nanti tua kayaknya sih ini GPU masih oke banget. Kayak nggak bakal ketinggalan zaman lah gitu kan. Terus karena aku tadinya udah ngeliat aduh 1080 udah nggak mungkin kebeli gitu kan. Terus kayak kemarin ada wah ini juga malah murah sekali guys gitu kan. Ya error cuy. Terus nyari GPU bekas kan 1080 itu masih 8 jutaan. Ah udah lah gila ini GPU udah digoreng lagi, aku udah nggak kepikiran gitu kan. Kok ini kayaknya sih temporernya apa sih, temnya ini kepanasan deh. Coba kita pengen naikin ke 100% deh, ke 8 ke 70 dulu deh, di 70 dulu kayak sih oke sih. Power limitnya biarin aja. Coba kita restart dulu di sini. Terus dari situ aku ngerasa wah boleh nih, boleh nih, ini boleh nih gitu kan dengan kondisi seperti ini, apalagi dengan jatuhnya kripto akibat resesinya Amerika. Oke, udah dipengaruhi resesi Amerika, perang Ukraina, terus kehebohan kripto sekarang yang di Indonesia itu udah mulai dipajakin meskipun belum ada semacam payung hukum atau kronologi seperti luar sana yang sebelum menerbitkan peraturan itu dibahas dulu, ada pakar-pakarnya, ada mau perundangannya, aturannya mau ke depan seperti apa. Nah Indonesia ini aku nggak tahu, tiba-tiba ada peraturan ini, peraturan itu, udah lah di situ lah aku ngerasa. Terus tiba-tiba GPU langka lagi, itulah dasar kenapa aku kayak aku mesti punya satu GPU deh, karena aku pound satu aku nggak gawe lagi. Terus pound kedua kan pengen buka ekspedisi juga, tapi ya tahu lah kan harus beli motor lagi atau beli lagi ini lagi dengan penghasilan yang penting ada duit masuk aja deh gitu. Jadi nggak ngoyo harus ini harus itu, enggak, penting ada duit masuk dulu. Nah di situ aku ngerasa udah deh kayak aku bisa berani beli VGA ini satu. Kalau misalkan nanti nggak jalan, aku kurangan keuangan ya tak aku jual lagi lah gitu kan. Sama trading kan aku rate-nya ya lumayan gitu, nggak bagus-bagus banget, cukup lah buat makan, buat bayar utang gitu, buat kebutuhan ya masih lah cukup, kecuali lagi sial aja udah. Kalau lagi sial tuh sial banget gitu, kayak nggak bisa, mesti di restart dulu guys. Oke, disitulah aku beli GPU. Tadinya kan GPU ku yang lama mau tak jual, mau tak ganti kan GPU ini yang baru gitu kan. Tadinya arahnya antara 1070 atau 1070 yang biasa, atau di bawahnya lagi yang bekas aja nggak apa-apa gitu kan. Terus ternyata mining boleh juga sih kayaknya sih. Hardware kayaknya boleh sih katanya. Si Ethereum kan harusnya kan tahun ini kan ada sih dia punya script udah pindah ke POS gitu kan, tapi Bitcoin itu udah ugal sekali, dia tetap concern ke hardware. Dan Microsoft sendiri si Intel sendiri punya keinginan kekeh kayak greget pengen bikin chip buat mining gitu loh. Itu ada pertanyaan besar di sana, kenapa sebesar Intel aja nyampe mau bikin chip khusus buat seperti itu, dan padahal sekarang itu udah digemburnya udah seri script ya kan, tanpa harus ada hardware, kita stacking gitulah. Tapi kan di situ aku ngerasa ada sesuatu nih kayak ini. Udahlah, ada kemarin kan si BNB aku juga stok udah stacking, udah kayak stacking bakal selamanya atau mungkin lama banget itu, karena nilainya kecil, minimumnya kecil. Jadi kalau rugi ya mungkin nggak jauh beda lah, segitu-segitu aja, nggak mungkin nyampe nol lah sekelas BNB. Binance harusnya sih enggak ya, aku pegang koin besar aja yang buat kayak gitu. Aku nungguin udah lama banget pengen stacking, karena stacking itu ya harus dihitung dulu lah. Kalau nggak dihitung, kalau kita nggak dapat koin murah, boncos nanti ya jatuhnya cuy. Tuh. Ini kayaknya feelnya kayak di luar nih kayaknya. Jadi ada si memorinya ini yang overheat, akhirnya dia ngedrop sih kayaknya sih. Ini aku cuma naikin memori 1000, fan-nya 70, core-nya nggak kutik-kutik, power limitnya nggak kutik-kutik.
fine-fine aja langsung 114. Harusnya sih bisa lah 114 lebih lah. Gitu. Jadi ya moga aja sih kedepannya bagus lah. Ya sebulan dapat 1 juta, no problem lah, not bad. Di zaman sekarang inflasi tinggi coy, gila sih. Dan inflasi itu selama ini adalah inflasi, setiap tahun ada inflasi itu nggak pernah turun, naik terus. Ya aku pegang berapa dolar gitu ya, lumayan ya gitu kan buat tukar-tukar gitu. Jadi mau kita pintar-pintar aja lah, kalau udah nggak kerja tetap kayak aku ini, mau nggak mau 10.000 rupiah pun aku ambil. 10.000 siapa yang mau kasih? Ya ini jadinya aku nggak mau buat main game, buat mining dulu lah. Itu kan 114 tuh. Emang ini fan-nya juga ya. Coba kita naikin dulu, ini apa sih? Gimana cara editnya? 114 loh. Power consumption-nya 288. 252. Tadi berapa sih? Ini kita kasih 80 deh. 80 bisa nggak ya? Kenceng banget. Nanti belakangnya aku mau tambahin pendingin lagi aja kayaknya sih. Tambahin pendingin sih. 70. Kok nggak berubah ya? Harusnya kan 80 ya. Tadi ada berapa ya temporarnya ya? Aku ngeliat lognya di sini, aku juga udah mulai goblok sih masalahnya. Tuh error cuy. Cuman gitu-gitu error loh. Kenapa ya? Oke, berarti untuk mencapai 114 itu istilahnya bisa lah gitu kan. Bukan hal yang ngawang-ngawang, bisa. Cuman nanti aku update lagi deh videonya kayaknya. Kalau gitu-hitungan mining yang kemarin aku hitung ya tetap untung nggak untung ya, jadi 2 tahun sih kalau nggak salah. Tapi ya ngapain, nggak nyampe 2 tahun lah, saya nggak dapat setengah tahun juga langsung jual GPU, juga balik modal plus untung sih. GPU yakin langka, udah gitu aja sih. Nggak mungkin kalau nggak langka. Tuh GPU error lagi, temper lagi cuy. Dia tuh harusnya di mana sih settingannya? Tuh 80 dia nggak mau. Miner restart required. Oh, yo ini bagian yang tersulit sih sebenarnya kalau aku selama ini ya. Mining itu bagian tersulit adalah setup overclocking, menemukan antara kecepatan dan daya yang dibutuhkan, dan pastinya mencari di tengahnya stabil gitu. Meskipun kadang dayanya gede tapi harganya ini agak bagus, stabilnya ini ya dapatlah itu. Pokoknya cari-carilah di sana yang agak, nah ini bisa menghabiskan berhari-hari ini, berjam-jam di depan komputer buat beginian dan gak ada hasilnya. Gokil sih, tapi ya sudahlah, itu ya udah resikonya. Oke, terima kasih. Salam mining lagi. Mining. Rencana mau nambah VGA enggak ya? Nggak kuat cuy, ini udah 300, kalau 2 VGA udah 600, sudah 200 lagi. Tapi 250 sih. Tambah komputerku aja gede, nggak kuat, males nambah daya lagi. Lagian terlalu banyak modal ke sini semua juga bahaya lah. Buat main-main yang lain aja lah, buat hidup, merubah keadaan juga susah. Tuh, Nvidia setting error loh. Mesti diribut lagi loh, capek lah ribut-ribut kayak gini ya. Atau mungkin gak usah diapa-apain kali ya, ininya dikecilin aja ke 800 gitu kali. 800 fan-nya ini kayaknya oke sih, bisa lah. Gak diapa-apain aja kencang banget begini ya kan. Oke, terima kasih. Oh, mana di sini cuy.